Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, jamaah salat subuh rahimakumullah, santriwan santriwati dan juga mustami'in mustami'at, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan berbagai kewajiban dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehat, segar, bugar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan dawamus shihah wal afiyah kepada kita semuanya, kepada keluarga kita. Berikan kemudahan segala urusannya, yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sulit dimudahkan dan juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pengajian rutin kita di setiap Ahad pagi dan juga di setiap Ramadan habis subuh dengan bacaan Ummul Kitab, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kebaikan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rutinitas kita di setiap Ahad pagi ngaji kitab Kifayatul Akhyar, dan rutinitas kita di setiap habis subuh Ramadan ngaji kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, yang mensyarahi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Karena ini hari Sabtu, hari Ahad Ramadan, kita ngaji dua kitab, sekalipun mungkin nanti enggak terlalu panjang waktunya, tetap sebagaimana biasanya. Kita mulai kitab Kifayatul Akhyar dulu. Setelah kemarin kita membahas mengenai seputar bab ijarah, sewa menyewa, kemudian bab soal jualah atau sayembara ya. Sekarang kita masuk bab wakaf. Ini sebenarnya ada bab berikutnya, yaitu bab Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Cuma kalau dalam konteks kita sekarang kan nggak ada tanah nggak bertuan. Kalau tanah nggak bertuan itu tuannya negara kan, jadi kita nggak diberikan otoritas untuk merambah kecuali dengan izin. Kalau konsepsi fikih dulu,
Atau mungkin sebelum aturan formal di kita dulu juga begitu kan, kakek nenek kita merambah hutan kemudian dimiliki. Jadi saya ingat kakek saya, nenek saya pokoknya sampai sana gitu, sampai sananya itu nggak tahu di mana. Dan beberapa puluh tahun kemarin juga begitu di daerah Sentul atau daerah mana itu udah itu tuh punya saya batasannya pakai pohon yang gede itu. Kemudian langsung disertifikatkan, sertifikatnya juga BPN-nya nggak ngurus juga kan, nggak ngukur juga, pokoknya sampai pohon itu. Nah sekarang nggak bisa lagi. Nah akan tetapi fikih Islam mengatur, jadi man ahya ardon maitatan fayyalahu, barang siapa yang menghidupkan tanah untuk kepentingan produktif maka dia punya hak untuk memanfaatkan dan juga kepemilikan. Artinya sebenarnya di dalam konsepsi fikih Islam itu diakui hak kepemilikan, tetapi tidak mutlak. Ketika ada kebutuhan yang lebih besar, misalnya ulil amri membuat RT RW untuk kepentingan kemaslahatan publik, misalnya untuk kepentingan jalan raya, kemudian di dalam perencanaan tata ruangnya itu adalah daerah hijau, kita nggak boleh bangun untuk kepentingan kemaslahatan, itu juga mengikat secara syar'i. Cuma memang tasarrufnya juga harus berbasis kepada keadilan. Jangan sampai hanya orang-orang tertentu saja yang mampu mengakses RT RW sehingga orang mengambil kesempatan dengan kecepatan mengakses RT RW, menguasai aset-aset yang potensial bersifat strategis. Awalnya bisa aja nggak ada yang tahu daerah itu strategis apa enggak. Begitu karena ada akses lebih cepat, penguasaan rencana tata ruang wilayahnya, di situ nanti akan ada jalan utama misalnya, kemudian kanan kirinya dibebaskan dengan harga murah. Yang seperti itu tentu tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan. Nah, dalam konteks jual beli pun juga begitu. Umumnya kita bisa bertransaksi jual beli dengan siapa saja asal barangnya halal dan ditransaksikan atas dasar saling ridho. Akan tetapi kalau ada salah satu orang mengetahui barang ini akan langka, kemudian dia nyegat orang yang mau jual, misalnya jual ke pasar, harga pasarnya misalnya 50, sementara orang kampung ini nggak ngerti harga, dicegat di luar kota, orang mau ke pasar terus dibeli di tengah jalan dengan harga yang sangat rendah. Orang desanya karena nggak tahu, ya sudah, daripada jalan ke ke pasar, sini sama saja dijual, ternyata jualnya dengan harga sangat rendah, dan itu tidak diperkenankan, secara fikih nggak diperkenankan, sekalipun saling rela kelihatannya, tetapi pasti nanti akan menimbulkan penyesalan ketika dia tahu, dan orang yang beli juga mengambil kesempatan untuk ketidaktahuan dia. Nah, hal yang seperti ini dihindari untuk kepentingan apa? Potensi terjadinya permusuhan, potensi terjadinya penyesalan. Nah, kalau jual beli tidak didasarkan kepada antarodin dua-duanya, hilang keberkahan itu. Kalau toh dia bisa dapat untung banyak mungkin, tetapi nggak berkah. Nah, kalau nggak berkah ya untung banyak kurang saja. Ini artinya hal-hal yang bersifat beyond text ya, di luar yang kelihatan, itu diperhatikan di dalam transaksi fikih Islam. Sekarang kita masuk kepada bab wakaf ya. Setelah Ihyaul Mawad tadi sekilas kita singgung, sekarang bab wakaf. Faslun wal waqfu jaizun bi salasi syara'ita. Pasal wakaf itu dibolehkan dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi.
syarat mewakafkan barang ayyakuna mimma yuntafa'u bihi, jenis barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan ma'a baqa'i ainihi, disertai dengan tetapnya barang yang diwakafkan. Jadi kalau kita punya kue, datang ke masjid, saya wakaf kue ini ya boleh, tapi enggak jadi wakaf, jadinya sodakoh. Karena syarat wakaf itu dia dilepaskan hak kepemilikannya dari orang yang memberi, kemudian bisa dimanfaatkan disertai dengan tetapnya barang yang diwakafkan. Waqaftu wa auqaftu, lugatan rodi'ah, melambatkan, jadi mendiamkan diri. Wa hadduhu fi syar'i, batasannya di dalam syariah, habsu malin yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi mamnu'un minat tasarruf fi ainihi tusrafu manafi'uhu fil birri taqarruban ilallah. Habsu malin, menahan barang, materi barangnya, yumkinul intifa'u bihi, yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi, disertai dengan tetapnya barang yang diwakafkan, mamnu'in minat tasarruf fi ainihi, yang terlarang tasarruf barang sehingga barangnya habis gitu. Tusrafu manafi'uhu, manfaatnya digunakan fil birri, di dalam hal kebaikan. Nggak boleh wakaf kemudian untuk aktivitas mabuk-mabukan misalnya. Taqarruban ilallah, untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau qila habsu ma yumkinul intifa'u bihi ila akhirih fa huwa ahsan. Ada redaksi yang lain lebih umum, habsu ma yumkinul intifa'u bihi ila akhirih, menahan sesuatu barang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan sampai akhir. Fa huwa ahsan, ini lebih bagus. Liyashmula al-kalbal mu'allam ala wajhihi, supaya bisa meliputi wakaf seperti anjing yang terdidik untuk kepentingan menjaga barangnya. Sebenarnya kan nggak bisa dikonsumsi, tetapi dia bisa dimanfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan. Nah, ini sebagian fuqaha menyatakan itu boleh. Jadi wakaf singa, wakaf singa untuk jaga lingkungan gitu misalnya, kalau memungkinkan. Kalau al-kalbul mu'allam, kalau anjing terdidik, memang ada kekhususan, dimungkinkan untuk bisa digunakan. Termasuk juga anjing untuk kepentingan berburu. Jadi dengan syarat, nanti dengan syarat dia berburu memang untuk tuannya, tidak berburu untuk dirinya, sisanya baru dikasih tuannya. Nah, itu nggak boleh. Warrajih annahu la yasihhu waqfuhu, tetapi yang rajih menurut pandangan Syafi'iyah annahu la yasihhu waqfuhu, nggak sah wakafnya. Wa qila la yasihhu qatan li annahu la yamlik. Wa huwa qurbatun mandubun ilaiha. Akad wakaf itu sebagai bentuk akad kurbah, akad pendekatan diri kepada Allah, mandubun ilaiha, yang sangat disunnahkan. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun, surah Al-Hajj. Kerjakan kebaikan, semoga kalian memperoleh keberuntungan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min salasati asya. Apabila setiap orang meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi 3 hal inilah yang akan dibawa dan memberikan manfaat. Rawahu Muslim wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Wa hamala al ulama as-shadaqah al jariyah alal waqfi. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah wakaf. Jadi sedekah yang mengalir terus pahalanya. Jadi itulah hakikat wakaf. Kalau sedekah biasa selesai barangnya, manfaatnya selesai, nanti mengalirnya paling manfaat dari orang yang memanfaatkan sedekah itu. Jadi misalnya sedekah kita memberikan pengajaran Al-Qur'an misalnya, selesai tapi Al-Qur'an yang diajarkan itu nanti akan bisa bermanfaat, itu masuk kategori ilmin yuntafa'u bihi. Dia nggak putus, ilmu yang bermanfaat. Demikian juga kalau kita memberi makan orang untuk kepentingan thalabul ilmi, untuk kepentingan belajar, memberi makan santri dan sejenisnya, makanannya selesai. Tetapi bisa jadi makan jadi daging untuk kepentingan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepentingan ilmu pengetahuan, itu yang mengalir. Tapi kalau sedekah jariyah yang di sini dimaksudkan adalah wakaf. Qala Jabir radhiyallahu anhu, ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu maqtiratun illa waqafa. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ma baqiya ahadun, tidaklah tersisa salah satu min ashabi Rasulillah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bagi ahad maqdiratun, kemampuan atau sisa dari rezekinya, illa waqafa, kecuali ia wakafkan, karena enggak dibawa mati, kira-kira begitu. Wa qaulu syekh, dan pernyataan muallif, ayyan tafi'a bihi ma'a baqa'i ainihi. Jadi batasan wakaf itu bisa dimanfaatkan disertai dengan tetapnya barang, dakhala fihi al-aqar, termasuk di dalamnya adalah kebun atau sawah atau yang sejenisnya, baik yang dimiliki sendiri atau yang bersekutu, yang musya', punya HPH misalnya, HPH bareng-bareng, bisa diwakafkan, bisa. Kemudian punya saham perusahaan misalnya, bisa diwakafkan, bisa. Itu sekalipun itu nggak punya kita sendiri, tetapi bisa didefinitifkan. Hayawanan kana ghairahu, termasuk juga hewan yang diwakafkan untuk diambil susunya misalnya, sapi perah atau kambing etawa dan sejenisnya, atau hewan yang untuk peranakan, diambil anaknya. Nah, itu manfaatnya adalah anaknya disembelih, boleh nggak itu? Boleh, bisa menjadi objek wakaf. Tapi kan berapa lama umur hewan? Nggak apa-apa. Secara umum pokoknya itu bisa berkelanjutan. Sama dengan wakaf sajadah, wakaf karpet. Jadi nggak semua wakaf itu produktif secara ekonomi, nggak semua. Seperti wakaf masjid, secara ekonomi bisa nggak produktif dia, tetapi secara sosial bermanfaat untuk kepentingan ngaji, untuk kepentingan sholat, untuk kepentingan aktivitas kebaikan. Jadi nggak semua manfaat itu adalah manfaat ekonomi, ada manfaat sosial, kayak wakaf kuburan. Jadi, belakangan ini kan trennya adalah wakaf produktif, menyalahkan wakaf kuburan sampai titik ekstrimnya. Ini kuburan wakaf kan diam saja, apa manfaatnya? Ya kalau nggak ada orang yang wakaf kuburan kan kasihan, nanti ada orang meninggal nggak punya kemampuan finansial, dosa semua kita. Makanya bisa yang wakaf kuburan nggak apa-apa, wakaf ke jalan, ada juga yang wakaf jalan. Dulu kakek nenek kita itu nggak hitungan tuh wakaf jalan. Sekarang jalan 2 meter aja dihitungnya nggak karu-karuan. Iya. Mana tadi?
hayawanan kana aw ghairuhu wahtaraza bihi amma la yantafi'u bihi ma'a baqa'i ainihi kal asmar wa ta'am. Dikecualikan dari definisi wakaf sesuatu yang enggak bisa dimanfaatkan dengan tetapnya barang. Misalnya apa? Kal asmar seperti buah. Misalnya bawa buah jeruk 1 kresek itu saya wakafkan. Kan nggak bisa tetap, dia termanfaatkan, tapi termanfaatkannya dengan istihlak, dengan menghabiskan. Atau wakaf parfum misalnya, parfum itu kan untuk dicium dan habis, nah, itu tidak menjadi objek wakaf. Apakah kalau tidak menjadi objek wakaf menjadi nggak sah? Ya sah untuk sedekah, namanya sedekah. Jadi masing-masing punya pintu kebaikannya sendiri. Kal asmari wat ta'am, demikian juga makanan. Kalau ke masjid bawa makanan habis subuh kayak gini gitu ya Pak Noto ya. Panitianya udah mulai. Gimana kalau kita tetapkan aja habis subuh pokoknya itu habis ngaji sarapan ya. Kita cita-citakan lah, nggak usah nazar. Kalau nazar nanti wajib, kalau cita-citakan boleh terjadi boleh tidak. Wa kadza al-mashmum, demikian juga barang yang dimanfaatkannya dengan cium harum baunya, wangian dan sejenisnya. Li'annal asmar yuntafa'u bi ikhrajiha, karena buah-buahan dimanfaatkan dengan mengambil dan menghabiskan. Wa ta'am bi aklihi, dan makanan dengan memakannya. Wal mashmum la yadum, sementara parfum atau yang bau-bauan itu juga enggak terus ya. Wa'lam annahu yajuzu waqful asjar li thimariha, ketahuilah boleh mewakafkan pohon untuk diambil buahnya. Jadi misalnya tidak mewakafkan kebunnya tapi mewakafkan pohon mangganya, boleh enggak itu? Boleh. Nah, trennya sekarang ini, kalau Pak Sarwadi punya uang deposito 100 miliar misalnya, yang diwakafkan hasil depositonya, boleh nggak? Boleh. Jadi yang diwakafkan hasil deposito. Kalau pokoknya, oh bahaya ini katanya. Habis ini. Yang diwakafkan hasil depositonya, boleh nggak? Boleh. Bahkan dikembangkan ada wakaf polis asuransi, ada juga ini yang baru nih. Misalnya ada orang asuransi, nanti asuransi apa hasilnya, klaimnya itu yang diwakafkan. Boleh nggak itu? Boleh. Udah banyak juga yang menginisiasi seperti itu. Jadi wakaf deposito, wakaf uang, wakaf melalui uang, wakaf ya awalnya muncul perdebatan. Oh, berarti itu wakafnya muakkad dong. Wakaf kok muakkad katanya. Loh, yang diwakafkan bukan uangnya tapi hasil dari investasinya. Yang diwakafkan adalah hasil investasinya. Ya juzu waqful asjar li thimariha. Nah, boleh mewakafkan pohon untuk kepentingan buahnya. Wal masyiyah li labaniha wa sufia. Demikian juga binatang ternak. Wakaf binatang ternak untuk diambil wool dan juga susunya. Wa kadzalika al-fahlu. Wa hadhil umur hiya manafi'uha. Semua itu diambil manfaatnya. Wa laisa min syartil mauquf ayyan tafi'a bi fil hal. Tidak dipersyaratkan di dalam harta wakaf itu bisa dimanfaatkan hari itu juga. Jadi misalnya kita mewakafkan sapi masih kecil, kemudian nanti diperas susunya, kan masih butuh proses. Mewakafkan tanah kosong masih, hamparan semak belukar, memang secara langsung belum bisa dimanfaatkan, tetapi secara potensi dia bisa dimanfaatkan, itu boleh. Fayasihu waqfu al-ardi al-jadabah litasluh wa yumkinu zar'uha. Boleh mewakafkan tanah yang hamparan masih belum terolah, yang memungkinkan untuk bisa ditanami. Kadza
yasihu waqful abdi wal jaisha kadza yasihu waqful ardi al muajjarah. Demikian juga mewakafkan tanah yang masih disewakan. Masih disewa, misalnya rumah disewa 20 tahun. Kemudian ini keburu meninggal nih, diwakafkan saja. Tapi masih masa sewanya masih 20 tahun. Enggak apa-apa itu. Statusnya kepemilikannya sudah dilepaskan dari diri, begitu sudah diwakafkan nggak jadi objek waris. Ini ahli warisnya juga paham nih, kadang juga udah diwakafkan sama orang tuanya karena suratnya masih atas nama, gitu kan. Kemudian begitu meninggal jadi rebutan. Bahkan masjid ada juga yang diprivatisasi, diubah. Jadi, nah khusus masjid itu, benarnya masjid dan tempat ibadah begitu didedikasikan untuk kepentingan sholat jamaah publik, syar'an dia statusnya menjadi wakaf. Secara syar'i dia statusnya menjadi wakaf, sekalipun suratnya belum ada, tetapi secara syar'i dia statusnya menjadi wakaf. Berarti dia sudah melepaskan hak kepemilikan tanah tadi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan ibadah. Yang berikutnya wa ayyakuna ala aslin maujudin wa far'in la yanqati. Hendaknya wakaf itu atas pokok yang ada. Jangan memanfaatkan barang yang belum ada. Karena mewakafkan barang itu mirip dengan memberikan atau menjual. Kita nggak boleh menjual barang yang belum ada. Kita nggak boleh memberikan barang yang bukan miliknya. Demikian juga wakaf. Wakaf nggak boleh terhadap objek barang yang belum ada, atau mewakafkan barang yang bukan punyanya. Nah, ini nanti akan jadi warisan saya, misalnya. Saya wakafkan aja, nggak boleh belum punyanya. Iya kalau jadi mewarisi, kalau dia mati duluan justru harta dia yang jadi objek waris kan. Kadang merasa anak ini punya warisan dari orang tua. Kan bisa jadi anaknya meninggal duluan, sehingga anaknya yang mewariskan kepada orang tuanya. Kan sangat mungkin terjadi. Maka tidak boleh mewakafkan barang yang belum ada. La syakka annal waqfa shadaqatun. Enggak ada keraguan bahwa status wakaf itu kedudukannya seperti sedekah, yuradu biha dawam, tetapi dimaksudkan untuk berkelanjutan. Wa haqiqatul waqfi naqlu milkil manafi' ilal mauquf alaih. Hakikat wakaf itu adalah memindahkan kepemilikan manfaat barang kepada orang atau institusi yang diberikan wakaf. Jadi kalau kemarin kita pelajari mengenai ijarah, sewa menyewa, itu kan pada hakikatnya adalah menjual manfaat. Sementara kalau baik atau jual beli menjual barang dan manfaatnya. Nah, khusus ijarah ini adalah menjual manfaat. Barangnya tidak. Barangnya tetap punya si pemilik barang. Nah, kalau wakaf ini manfaatnya diserahkan kepada orang atau institusi yang diwakafkan untuk kepentingan muslimin muslimat, sementara kepemilikannya dilepaskan dari diri dan juga tidak diberikan kepemilikannya kepada orang, kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu sudah diwakafkan, dia tidak menjadi objek waris, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan juga. Karena itu kepemilikannya dilepaskan dari diri dan juga tidak dimiliki oleh orang lain, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kepentingannya untuk kepentingan publik. Wa tamlikul ma'dum batil, dan memberikan kepemilikan manfaat atas barang yang belum ada itu batal. Wa kadza tamliku man la yamlik. Demikian juga memberikan kepemilikan dari orang yang nggak memiliki. Bagaimana kita nggak punya kok memberikan? Pasti kan nggak boleh.
Orang yang nggak punya ya nggak bisa memberi. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya ya nggak bisa memberi, nggak boleh. Masa memberi barang yang bukan punyanya gitu kan? Mau sombong-sombong gitu kan? Oh, udah kita bagi semua, padahal bukan punya dia. Ini namanya miskin sombong gitu. Miskin sombong kayak kayak dukun pesugihan, ya kan? Dia didatengin orang untuk agar dapat memperoleh kekayaan. Kalau dia bisa, kenapa gak dari dia dulu gitu kan? Dan cilakanya orang yang datang percaya. Itu kan faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bakal dia bisa memberi. Makanya yang punya yang maha kaya ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi curhatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini curhat kepada orang yang punya banyak masalah. Jadi datang bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah lagi. Masalah suruh bayar ini, suruh beli ini, habis itu kan. Curhat itu kepada orang yang bisa atau yang bisa menyelesaikan, dan masalah itu bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalul awal ma idza waqafa ala man sayulat tsumma alal fuqara. Jadi objek wakaf itu bisa ahli, bisa khairi, bisa wakaf kepada keluarga. Boleh nggak itu? Boleh. Jadi misalnya, nih hartanya sekian, nih yang nanti kalau toh misalnya saya meninggal jadi objek waris, tapi yang ini nggak usah diwariskan, ini saya wakafkan untuk anak turunku misalnya gitu ya. Untuk kepentingan kemaslahatan bagi nanti yang ada kesulitan sekolah, pokoknya anak turunku nggak boleh ada yang nggak bisa sekolah hanya gara-gara nggak punya uang. Nah nanti memanfaatkan harta wakaf ini, boleh nggak itu? Boleh, boleh. Nanti sampai keturunan berapa? Sampai habis keturunan baru kemudian pindah ke kepemilikan umum. Jadi dimungkinkan itu wakaf ahli, tapi undang-undang kita ini ya untuk wakaf khairi secara umum kalau yang terkait dengan wakaf ya. Misalul awal ma idza waqafa ala man sayuladu thumma alal fuqara aw waqafa ala waladi thumma alal fuqara wala waladalahu. Tapi kalau misalnya wakaf untuk anaknya padahal dia nggak punya anak, nah itu yang nggak boleh. Wa fi makna dzalika ma idza waqafa ala masjidin sayubna tsumma alal fuqara wa misalu asani. Al waqfu alal mayyiti la yasih. Wakaf untuk mayit. Nah, itu la yasih, enggak boleh. Qila yasih, ada yang menyatakan sah. Wa yusrafu alal fuqara. Jika wakaf untuk mayit itu ditasarrufkan untuk para fuqara masakin. Kan nggak mungkin wakaf kepada mayit kita kirimin barangnya, manfaatnya gitu. Tapi kalau wakaf kemudian pahalanya ditujukan untuk mayit tapi manfaatnya untuk kepentingan fuqara masakin, itu boleh. Wa hadzan nau' yu'abbiru anhul fuqaha biqaulihim munqati'ul awwal wa qauluhu wa far'un la yanqati'. Far'un wa hal yushtaratu al-qabul fil waqf, apakah dipersyaratkan qabul di dalam akad wakaf? Nah, di dalam perikatan muamalah ada dua jenis, apakah dipersyaratkan ijab dan qabul atau hanya ijab saja, nggak perlu qabul. Kalau sedekah umum itu nggak perlu ada qabulnya. Misalnya saya sedekah, ya udah niat dari saya aja sepihak, nggak perlu saya terima dengan ikhlasnya, karena umumnya orang menerima sedekah itu dengan senang hati menerima sedekah itu, maka nggak dipersyaratkan adanya qabul. Nah sekarang wakaf muncul perbedaan fikih, apakah dipersyaratkan qabul atau tidak. Yungzur in kanal waqfu ala jihatin amah kal fuqara awir robat wal masajid fala yushtarat li ta'adzurihi. Dilihat jika wakaf itu untuk kepentingan publik, wakaf jalan,
wakaf madrasah, wakaf masjid itu enggak dipersyaratkan adanya qabul. Udah bismillah saya wakaf bangun masjid ini. Begitu bangun ya sudah sah itu tanpa ada qabiltunya. Kalau nikah begitu zawajtuka, angkahtuka belum ada qabiltu belum sah. Itu, belum sah itu. Harus ada ijab dan qabul. Tapi kalau wakaf enggak. Ini wakaf yang khairi, wakaf yang untuk kepentingan fuqara, masakin secara umum. Wa in kana ala muayyanin wahidan kana au jama'atan fa fi khilaf. Kalau objek penerima manfaat wakaf itu definitif, baik itu individu-individu maupun kelompok, ada khilaf di kalangan fuqaha. Ar-rajih fil muharrar wal minhaj ishtiratul qabul. Di dalam kitab Al-Muharrar dan kitab Al-Minhaj disebutkan dipersyaratkan ada penerimaan wakaf kepada anak cucunya dikumpulin. Ini perusahaan ini hasilnya nanti untuk kepentingan anak cucu semua, jangan diutak-atik itu. Sampai ini nanti ini perusahaan Bani A misalnya, ini untuk anak keturunan kita. Nah itu begitu qabul sah sehingga berlakulah ketentuan wakaf. Fa'ala hadza yakunul qabulu muttasilan bil ijab kama fi al-bai' wal hibah. Maka dalam konteks ini qabul itu nyambung langsung dengan ijabnya. Jadi begitu diikrarkan untuk wakaf, kemudian si penerima wakaf menyampaikan penerimaannya. Wa khassa al mutawalli al khilaf bima idza qulna al milku fil mauquf yantaqil ilal mauquf alaih, amma idza qulna yantaqilu ila Allah fala yushtaratul qabul qat'an. Nah, kalau kepemilikannya beralih kepada orang yang mauquf alaih maka itu butuh syarat. Tetapi kalau kepemilikannya beralih langsung diserahkan kepada Allah, fala yushtaratul qabul, maka enggak dipersyaratkan adanya qabul. Yang berikutnya syaratnya wa alla yakuna fi mahzurin. Wakaf tidak untuk kepentingan yang terlarang. Al-mahdzur al-haram, yaitu yang diharamkan. Fa yushtaratu fi sihhatil waqfi intifa'ul ma'siyah. Salah satu syarat sahnya wakaf ketiadaan maksiat. Li'annal waqfa ma'rufun wa birrun. Karena wakaf itu akad kebajikan dan juga ma'ruf. Wal maksiyah, sementara maksiat aksu dzalika, kebalikan dari ma'ruf dan bir. Fayahrumul waqfu ala syira'i alatin liqat'it thariq. Misalnya diharamkan wakaf untuk membeli alat guna ngerampok misalnya. Jadi ini saya wakafkan kepada pimpinan preman Tanah Abang misalnya. Ini senjata saya wakafkan nanti untuk kepentingan nyari keuntungan. Sekalipun keuntungannya nanti dibagi untuk kepentingan fuqara wal masakin. Kan ada juga gaya Robin Hood ya, gaya Robin Hood. Dia ngerampok difasilitasi ngerampoknya, asal ngerampoknya untuk kepentingan fuqara wal masakin. Nah, tujuannya baik tapi caranya salah menjadi salah. Wa kadza al-alat al-muharramah kasairi alati al-ma'asi. Demikian juga perangkat-perangkat yang diharamkan seperti perangkat maksiat ya. Beli alat karaoke tapi untuk koplo dan juga mabuk-mabukan misalnya. Wa an yafiqu alatul lahwin li ajli as-sima wa yaquluna la sima'a illa min tahti qina'in wa la ya'badzalika illa fasidut tiba. Yang berikutnya wa huwa ala ma syaratal waqifu min taqdimin wa ta'khirin wa taswiyatin wa tafdil. Kalau orang yang mewakafkan itu mempersyaratkan sesuatu
Sedangkan syarat itu memungkinkan untuk bisa dilaksanakan dan ada kemaslahatan di situ, maka syaratnya wajib dilaksanakan. Seperti apa? Alama syarata al-waqif min taqdimin wa ta'khirin. Seandainya orang yang mewakafkan itu mempersyaratkan manfaatnya secara prioritas untuk kepentingan A, untuk kepentingan B, untuk kepentingan C, maka syarat itu harus ditunaikan. Ditunaikan oleh siapa? Ya nanti ada nazir. Kalau di dalam zakat itu ada amil yang mengelola, kalau di wakaf ada nazir yang bertindak sebagai pengampu, pengelola yang memastikan manfaat wakaf bisa optimal sesuai dengan pesan wakif dan juga sesuai dengan tujuan wakaf untuk kepentingan kemaslahatan. Min taqdimin, untuk mendahulukan seseorang, wa ta'khir, wa taswiyatin wa tafdil, dan mengutamakan serta menyamakan. Idza shahhal waqfu lazima, apabila wakafnya sah maka dia mengikat. Dan objek wakaf, penerima manfaat wakaf itu punya hak untuk memperoleh manfaat. Kasukna, seperti tempat tinggal, misalnya mewakafkan rumah di pinggir jalan untuk kepentingan semacam guest house, untuk rumah singgah para musafir misalnya. Ini jelang-jelang Idul Fitri, nanti ada orang mudik, misalnya ada mewakafkan rumah untuk rumah singgah, itu boleh, karena rumah singgah itu bagian dari hal yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Tapi kalau rumah singgahnya untuk kepentingan maksiat, ya nggak boleh, untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan syariah. Au ainan katsamarah wasuf wal laban, atau barang. Jadi harta wakaf manfaatnya bisa hanya mengambil manfaat, seperti tadi rumah diwakafkan, manfaat publiknya dengan nginep, dengan sholat, dengan sekolah. Ada juga manfaatnya berupa barang. Tadi hasil investasinya diberikan makanan pokok bagi masyarakat yang kelaparan misalnya, kan manfaatnya berupa barang. Atau wakaf hewan kemudian diambil susunya bisa dijual untuk kepentingan diproduktifkan kembali, atau ya susunya itu kemudian dibagikan kepada penerima manfaat wakaf. Wa kadza al-walad alal ashah li annaha namaul mauquf. Demikian juga anak dari hewan yang memang dia didedikasikan untuk kepentingan manfaat peranakan. Ya anaknya bisa disembelih, boleh nggak? Ya boleh. Loh, katanya wakaf itu harus tetap. Iya, pokoknya induknya tadi yang tetap, tapi anaknya itu bagian dari manfaat wakaf. Itu bisa disembelih, bisa dijual, kemudian bisa dibagikan kepada fuqara'ul masakin. Hewan kecilnya tadi itu dibagikan, setelah itu mungkin dia kembangkan lagi. Artinya manfaat wakafnya bisa lebih luas lagi nanti. Jadi dikasih anaknya yang kecil ke penerima manfaat wakafnya, kemudian anak yang kecil tadi itu tumbuh, bisa aja nanti kemudian dia menjadi berdaya, akhirnya dia bisa mewakafkan kembali dari hasil wakaf. Wa kadza al-walad alal ashah li annaha namaul mauquf. Karena apa? Karena anak dari hewan tadi itu buah dari yang diwakafkan, bukan pokok wakafnya. Yang nggak boleh berkurang itu adalah pokok wakafnya. Wa yajibu sarfu dzalika bihasbi asyarti minat taqdim kawaqaftu ala auladi bisyarti taqdimil a'lam awil awra. Nah misalnya orang mewakafkan
tanah atau lembaga pendidikan atau sejumlah uang untuk diinvestasikan, hasilnya untuk anak turunnya. Kemudian yang prioritas memperoleh adalah yang anakku yang hafal Quran misalnya. Nah, di antara 5 yang hafal Quran 1 itu yang didahulukan. Dan syarat itu sah, harus ditunaikan. Ini kawakoftu ala auladi, seperti saya mewakafkan untuk anak-anakku, bisyarti takdimil a'lam awil aura, dengan syarat mendahulukan yang paling berilmu atau yang paling wara atau yang sudah menikah, awil muzawwaj misalnya. Wa nahu dzalika awit ta'khir bi ayaqul waqaftu ala auladi fa in qaradu fali auladihim wa nahwi dzalik. Yang berikutnya udah, ini bab soal wakaf udah tuntas. Nanti kalau ada pertanyaan nyambung aja. Sekarang satu hadis saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi' wa salasun. Hadis yang ke-37. Nih hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kenapa menulis 40? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang mengumpulkan dan juga menghafal hadisku minimal 40 akan diberikan kemuliaan. Sekalipun bunyinya hadis 40, tetapi hadis yang dihimpun 42. Nah sekarang 37, mudah-mudahan kita bisa khatamkan. Nah nanti ini sekalian ngundang hari Selasa, mudah-mudahan ada rezekinya, ada waktunya buka puasa di rumah sekaligus ngatamin ini. Al-haditsus sabi' wa salasun, hadis ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, atas apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, qala, ini hadis qudsi, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kataba al-hasanati was-sayyiati, telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah memberikan penjelasan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, tugas Nabi itu juga menyampaikan yang baik dan yang buruk sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tugas mubaligh juga demikian. Tugas orang tua juga demikian. Tugas suami juga demikian. Menyampaikan, menunjukkan yang baik dan yang buruk. Jadi kalau guru, ini mungkin diantara kita ada guru, nggak usah stres kalau muridnya dikasih tahu nggak ngikut. Kan ada juga orang yang perfeksionis, pokoknya yang saya sampaikan harus diterima. Nah, termasuk ibu-ibu nih. Jadi ngasih tahu anak pokoknya harus diterima. Akhirnya nanti jadi stres. Oh, bukan tugas kita membuka hidayah itu. Kan kabel kita kan nggak nyambung juga. Tugas kita ini seperti tutor aja. Ya, tugas kita seperti tutor. Kita menunjukkan, tapi membukakan itu nggak sampai ke kita. Apakah dia masuk apa enggak, itu bukan kewenangan kita. Nah ini Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan, menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskannya. Ya, makanya wa ma alaina illal balagh. Tidaklah atas kami yang menjadi tanggung jawab kami kecuali hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan, al-balagh, ad-da'i ilallah. Kalau tugasnya kita adalah membukakan pintu hidayah sampai masuk, ya melampaui kewenangan itu. Bahkan Rasulullah SAW juga sampai nggak diberikan kewenangan juga. Jadi ada proporsionalitas ya. Menjadi masalah itu karena kadang nggak proporsional aja kita kan.
kita mencari rezeki harus dapat, sementara dapat apa enggaknya itu kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi tugas pokok kita. Kalau di kantor itu biasanya muncul masalahnya juga begitu. Kita seringkali mengerjakan sesuatu yang bukan tugas pokok kita, sementara tugas pokok kita nggak kita kerjakan. Tugas pokok kita itu ya sesuai dengan tupoksinya. Kalau ada masalah memang enaknya ya kembali, ini masalahnya jangan-jangan di saya. Nah, menjadi masalah kalau masalahnya itu dicari di tempat orang. Nah, itu menjadi masalah pasti itu. Menjadi masalah itu karena masalahnya dicari di tempat orang. Padahal belum tentu masalahnya itu ada di orang. Kalau toh benar masalahnya di orang, itu masih ada 2 tahap lagi. Kita nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan, wong masalahnya ada di orang. Kemungkinan yang kedua, masalahnya nggak di orang, kita sudah menuduh kepada orang lain sebagai biang masalah, ya double menimbulkan masalah lagi, gitu kan menimbulkan masalah lagi berarti. Nah, makanya memang harus proporsional gitu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa punya komitmen untuk melakukan kebaikan, ini komitmen itu kan di dalam hati. Setelah Allah memberikan penjelasan mengenai mana yang baik, mana yang buruk, dan sudah menetapkannya, parameternya juga sudah jelas. Kemudian kita punya kerentek untuk mengerjakan kebaikan. Falam ya'malha, tapi enggak kejadian. Kita sudah punya kerentek melakukan kebaikan. Kita sudah punya kerentek untuk sodakoh misalnya. Falam ya'malha, tapi enggak melakukannya, enggak sampai melakukannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamila. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menuliskan baginya kebaikan yang sempurna. Jadi inilah niat kita kebaikan itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Wah, kalau gitu enak niat aja tapi terus nggak jadi. Kalau begitu niat kemudian nggak jadi, dia sudah meniatkan nggak jadi berarti kan. Ya, berarti nggak baik dong. Kalau niat sedekah tapi kemudian sudah jalan, tiba-tiba ada kebutuhan yang bersifat wajib. Nah, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Itulah aulawiyah. Itulah skala prioritas kita. Yang wajib misalnya anak harus bayar SPP misalnya. Nah, ini didahulukan. Maka yang niat baik mau membantu masjid tadi itu sudah dicatat kebaikan sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia punya kerentek melakukan kebaikan, fa'amilaha kemudian dia melaksanakannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin. Allah menuliskan baginya, menetapkan 10 kali lipat kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, bahkan ila ad'afin katsiratin, sampai berlipat banyak yang enggak terhitung. Apa mungkin? Mungkin, dan dicontohkan kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu kan dicontohkan 1 biji beras kemudian ditanam jadi tangkai, per tangkainya itu sekian, udah dengan mudah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan itu dalam waktu sekejap. Nah, kenapa contohnya petani? Yaitu memang lebih mudah, real di depan mata. Jadi contohnya itu contoh yang bersifat empirik, enggak ngawang-ngawang lagi. Itu dengan mudah bisa disaksikan. Sebagaimana juga bala Allah Subhanahu wa taala kadang disebutkan di dalam Al-Qur'an kan abstrak. Tapi kemudian muncul gempa bumi, kemudian muncul tsunami, itu ditampakkan di depan mata kita. Itu azab Allah seperti itu. Kan dengan mudah Allah membalikkan
bumi ini, kemudian menarik kekayaan kita, menarik kesehatan kita, kun fayakun dengan mudah, nggak butuh usaha apapun. Sekarang kita punya rezeki itu ya namanya titipan, dengan mudah Allah menariknya itu. Bahkan nggak perlu apa-apa, cara nariknya itu dengan membuat kita lupa naruh di mana aja. Kan hanya sedikit sekali, kita punya sekian ratus miliar misalnya, terus lupa pinnya. Kan nggak bisa dimanfaatkan. Nggak bisa dimanfaatkan, ya lupa pinnya, atau disimpan rapi di lemari rumah, setelah itu kuncinya hilang. Itu berangkas sekian banyak terus kebakaran, ya sudah, wallahu a'lam sudah itu kan. Itu. Atau dengan menggerakkan bumi sedikit saja. Dulu nggak kebayang kasus likuifaksi ya, yang di Sulawesi Utara. Rumah bergerak, kadang merinding kita. Dan pada saat usia mungkin berapa minggu setelah itu saya ke sana, dia digambarkan betul, ini kemarin di sini tuh sampai bergerak 2 kilo. Dan ada itu, kan videonya banyak yang itu ya. Itu bukan editan itu asli itu. Dia bisa bergerak, kemudian berpusar. Hilang, bahkan 1 RT hilang ambles gitu, ditelan bumi. Dan ada itu di depan mata kita, bukan hanya cerita nabi-nabi, itu bukan hanya qasasul Quran. Kadang qasasul Quran itu kan cerita zaman dulu, nggak mungkin. Fakta ada di depan mata kita. Kayak tsunami itu tahun berapa itu, 2004 ya, 2005 kan berarti kan baru sekali. Kita semua menjadi saksi kasus tsunami, gelombang sekian banyak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang, hanya goncang dikit itu kan. Kan nggak tahu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan yang berat-berat dikit aja. Itu kan contoh-contoh sederhana saja yang ditampakkan kepada kita. Ada musibah yang sama sekali tidak ada kuasa kita. Ada musibah yang karena kesalahan kita, ya. Ada musibah banjir, bisa karena kita ngudulin hutan, bisa buang sampah sembarangan. Itu bisa dicegah dan diantisipasi dengan perilaku yang baik kita. Tapi ada musibah yang enggak ada kuasa kita. Gunung meletus, kemudian banjir bandang, kemudian tsunami, itu kan enggak jadi kemampuan kita untuk menahannya. Nah, salah satu caranya ya dengan zikrullah, dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Nah, ini enaknya lagi, wa in hamma, apabila ada kerentek biha dengan perbuatan fa'amilaha, ini tadi yang sebelumnya, wa in hamma, dan apabila ada kerentek bisayyi'atin, untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi dia enggak jadi melakukan, mungkin karena pikir-pikir lagi. Misalnya mau ngambil punya orang, mikir ada CCTV apa enggak gitu kan. Kemudian dia enggak jadi karena takut Allah, karena perbuatan buruk itu berdampak kepada keburukan juga. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan menulisnya sebagai kebaikan yang sempurna. Dia punya kerentek untuk melakukan keburukan, tapi enggak jadi. Nah, ditulis sebagai kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, tapi kalau dia punya kerentek melakukan keburukan, fa'amilaha, kemudian juga terperosok melakukan keburukan, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah tulis itu 1 saja keburukannya. Jadi bonusnya kan lumayan nih. Kalau hitungan pedagang, wah kemarin saya sudah melakukan kebaikan dapat
70 kali lipat. Nih sekali aja dapat keburukan ya, enggak juga. Karena apa? Nila setitik rusak susu sebelanga itu udah. Keburukan itu bisa merusak kebaikan yang pernah kita lakukan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis qudsi. Kalau hadis qudsi derajatnya sahih, nggak mungkin bohong ini. Gitu. Kalau Allah berjanji, janjinya Allah nggak diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bakal mengingkari janji yang sudah ditetapkan. Fi sahihaihima, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Fangzur ya akhi, ketahuilah, waffaqanallahu wa iyyaka, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, ila azimi lutfihillah, wa ta'ammal hadhil alfat. Nah perhatikan, ini memperoleh penekanan dari muallif. Wa qauluhu indahu isyaratun ila li'tina biha. Ini menjadi isyarat untuk memperoleh perhatian serius. Karena apa? Karena redaksi ini secara khusus disampaikan oleh Rasulullah SAW yang merupakan riwayat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu. Ini ditekankan sebagai bentuk perhatian. Qauluhu indahu isyaratun ilal i'tina biha, perhatian sebagai isyarat untuk serius mendengarkan ini. Wa qauluhu kamilah, sempurna, litakid, untuk menguatkan. Jadi hasanatun kamilatun, kebaikan yang sempurna. Wa syiddatul i'tina, lagi-lagi menekankan soal keseriusan hal ini. Wa qala fi sayyi'ah allati hamma biha tsumma tarakaha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Demikian juga sebaliknya, ketika orang memiliki kehendak untuk melakukan kebaikan tapi kemudian dia meninggalkannya, Allah menetapkan sebagai kebaikan yang sempurna. Fa akkadaha bikamilah. Kemudian dalam redaksi ini juga dikuatkan dengan kata kamilah. Wa in amilaha katabaha sayyi'atan wahidah. Jika melakukan ditulis sayyi'ah wahidah, satu saja. Ini juga ditekankan hanya satu. Artinya hadis ini menekankan soal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan yang maha mutlak. Kepada umatnya diberikan rahmat, diberikan kasih sayang. Allah itu kasih dan sayang kepada kita. Masa enggak kita balas, itu kan? Kita balas ya minimal enggak mendawamkan keburukan. Ya, kalau manusia kan pasti ada naik, ada turunnya, ada up, ada downnya. Minimal kita punya keseriusan untuk terus melakukan kebaikan dan latihan-latihan menuju kebaikan terus. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ini kompak banget nih berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai. Ada beberapa pertanyaan singkat. Yang pertama, kalau yang lalu kan zakat wajib dijalankan. Tadi juga disampaikan bagaimana jika di awal mempunyai niat wakaf karena satu dan lain hal, ternyata niat wakafnya berubah, dibatalkan wakaf itu. Lalu apakah wakaf tanah, yang kedua, apakah wakaf tanah itu bisa diganti? Maksudnya misalnya seseorang memiliki beberapa bidang tanah, lalu di awal dia ingin mewakafkan tanah yang A, tiba-tiba karena terkondisi akhirnya yang lain aja deh, dan itu pasti kan berbeda luas atau berbeda tempat. Apakah bagaimana itu, apakah diperbolehkan? Dan
pahala jariah. Bagaimana pahala itu mengalir? Maksudnya begini, apabila misalnya orang tua kita mempunyai beberapa tanah yang sebelumnya belum diniatkan wakaf. Setelah orang tua kita meninggal, kita niatkan wakaf itu atas nama orang tua. Apakah pahala wakaf itu sebatas untuk orang tua atau keluarganya juga ikut mendapatkan wakaf? Lalu apabila salah satu tanah itu misalnya ingin diwakafkan, tapi salah satu ahli warisnya tidak menyetujui karena satu dan lain hal, itu penyelesaiannya bagaimana? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya jawab dulu aja ya. Yang pertama, orang berniat wakaf tapi nggak jadi karena satu dan lain hal. Satu dan lain halnya ini sepanjang itu untuk kepentingan yang lebih bagus, artinya lebih prioritas, niat dalam pengertian masih kerentek ya, belum dia tunaikan, belum dia laksanakan. Ini kedudukannya beda dengan nazar. Kalau nazar itu mengkaitkan sesuatu yang akan terjadi dengan melakukan atau mengkaitkan satu perbuatan dengan sesuatu yang akan terjadi, dan begitu terjadi maka itu harus ditunaikan sepanjang nazar itu tidak untuk kepentingan kemaksiatan. Jadi jika begini maka saya akan begini, makanya wajib dilaksanakan jikanya terpenuhi. Jadi tapi kalau niat wakaf, saya nanti itu saya wakafkan nih gitu, tapi terus nggak jadi, itu berarti belum akad wakaf, belum ijab, statusnya belum ijab. Itu sudah dicatat kebaikan tadi hadis ini. Cuma penyebabnya apa? Kalau penyebabnya males saja ya tentu itu tidak berkesesuaian dengan niat kebaikan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, ganti objek wakaf. Prinsipnya begitu wakaf sudah sah, maka kepemilikan terhadap barang yang diwakafkan lepas dari kita, dan itu milik publik, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu objek wakaf nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan adanya istibdalul waqfi, mengganti objek wakaf. Salah satu syaratnya untuk mengoptimalkan manfaat. Misalnya wakaf masjid di satu daerah, daerah itu kemudian jadi daerah yang nggak ada komunitasnya, ya kan? Masjidnya ada tapi nggak ada yang sholat nanti, maka itu bisa istibdal. Nanti dicari di tempat yang sekira manfaatnya lebih optimal, kemudian jalan digusur misalnya untuk kepentingan yang lebih besar. Ini bisa istibdal, tetapi badalnya atau gantinya juga harus yang senilai dan manfaatnya lebih optimal, gitu posisinya. Kalau yang semula produktif tiba-tiba kecepit, yang nggak ada akses sama sekali, sehingga manfaatnya nggak optimal, maka bisa. Salah satunya itu kemarin wakafnya Darul Rahman ya, yang di Senopati itu. Ya itu bisa karena kuasa modal juga sih, kuasa modal. Senopati kan daerah segitiga emas SCBD ya, kanan kirinya sudah gedung bertingkat, kawasan SCBD. Pesantren kejepit di situ, nggak ada akses air, ketika hujan sedikit banjir,
Akhirnya udah istibdalul wakaf, itu wakaf tuh. Terus istibdal diganti di sini nih, kan lebih dekat nih, di mana, Ciganjur sini. Tanahnya lebih luas, kemudian untuk kepentingan pesantren, pendidikan dan lebih kondusif, lebih manfaat juga ya. Prinsipnya tadi wakaf nggak bisa dijual, nggak bisa diganti karena sudah lepas dari kepemilikan, tapi dia bisa dioptimalkan manfaatnya, salah satunya dengan istibdalul wakfi dengan syarat-syarat tertentu. Yang berikutnya niat wakaf untuk orang tua. Begitu orang tua meninggal, statusnya kan hartanya sudah menjadi harta waris. Punyanya siapa? Punya ahli waris. Kalau ahli waris bersepakat dari harta itu tidak dibagi tapi diwakafkan saja dan semua ahli waris setuju, maka itu sah. Jadi yang wakaf siapa? Yang wakaf adalah ahli waris, kemudian manfaatnya untuk kepentingan orang tua yang sudah wafat. Nah itu nanti sedekah jariyah juga. Nah dalam kondisi mau wakaf tapi salah satu ahli waris nggak berkenan, ya sudah, bagian ahli waris diberikan. Jadi bagian ahli waris diberikan. Misalnya juga kalau ada orang bersepakat nih ahli waris mau dibagi rata misalnya, boleh nggak itu? Kalau semua sepakat boleh. Tapi kalau ada salah satu dari ahli waris enggak, ya sudah kembali kepada bagian waris yang asli. Bahwa kemudian setelah didistribusi yang lain ya sudah yang lain dibagi rata. Tapi haknya ahli waris tetap ditunaikan. Demikian juga ketika ada ahli waris yang harus ditunggu, seperti masih dalam kandungan atau masih kerja baru datangnya nanti 2 tahun misalnya atau 3 bulan. Sementara ada ahli waris yang butuh, pengen segera. Ya harus ditunaikan juga kalau nggak bisa dikompromikan untuk menundanya. Nah terus gimana bagiannya? Sementara belum jelas misalnya apakah yang ada di kandungan ini laki atau perempuan, 1 apa 2. Dikasihkan yang paling minimalis dulu dengan teori kemungkinan. Teori kemungkinannya dia hidup, kemudian laki. Nah, kalau laki ini kan mengambil banyak bagian. Ada kemungkinan laki, ada kemungkinan perempuan kan. Kalau perempuan dia sendiri ya berarti setengah. Kalau dia berdua nanti kembar 2 misalnya, ya berarti dia 2/3 bagiannya. Nanti kalau ada kakaknya yang udah lahir yang butuh misalnya ya, maka diberikan bagian yang kemungkinan dia memperoleh terkecil, di sini kemungkinan terbesarnya. Bahwa kemudian nanti ternyata lahirnya meninggal, ya ini ditambah lagi bagian. Kalau lahir meninggal berarti dia nggak jadi ahli waris, karena salah satu syarat ahli waris adalah hidup setelah orang yang mewariskan meninggal. Monggo. Ini sebetulnya bukan pertanyaan dari saya, titipan dari Pak Yudi Renalwan. Dia udah mau mengatakan ini masih ragu. Jadi disampaikan ya bahwa hasil dari deposit itu kan bisa diwakafkan, ya. Nah pertanyaannya bagaimana kalau pendapatan deposit itu dari bank konven, atau terkait dengan hukum Pak tadi, termasuk sedekah misalnya. Sudah aja termasuk. Ya, terima kasih. Kalau barangnya tidak halal, itu tidak dizakati, tapi untuk kepentingan kemaslahatan umum. Nah, distribusi wakaf kemudian sedekah itu juga bagian dari untuk kepentingan kemaslahatan umum, tapi tidak untuk tamlik, tidak untuk kepemilikan individu-individu kita. Jadi bukan hanya bunga konven, misalnya dari
apalagi hal-hal yang barang temuan dalam waktu tertentu, rampasan, denda misalnya, denda yang nggak bisa diakui sebagai pendapatan kita, itu bisa digunakan. Karena yang haram itu adalah prosesnya yang nggak bisa dimanfaatkan, tapi barangnya kan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan dan juga kepentingan publik, gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Pak Arif. Si Rifai. Ini kalau kita sholat di Jakarta atau di masjid-masjid besar, kita melihat misalnya ini dari Yayasan Muslim Amal Bakti Al Silam, banyak di Jakarta, di Jaya, besar. Di Nepal juga pernah baca dari Yayasan Amal Bakti Muslim Al Silam. Itu istilahnya wakaf, hibah atau waris dari penguasa. Ya, terima kasih. Kita juga harus tahu riwayatnya. Yayasan YAMP ya, Amal Bakti Muslim Pancasila. YAM itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari iuran dari karyawan muslim ya waktu itu, terus dikelola oleh yayasan. Itu uang apa? Ya uang sedekahnya, uang sedekah dari masyarakat muslim, kemudian dikelola oleh yayasan. Yayasannya yayasan sosial, kemudian disepakati untuk kepentingan membangun masjid misalnya. Masjid yang dibangun tadi seperti yang saya sampaikan, begitu sudah didedikasikan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan jamaah, maka statusnya menjadi wakaf. Jadi bisa aja orang patungan sedekah, setelah itu kita sepakati bangun masjid, kita wakafkan. Boleh nggak? Boleh gitu. Asalnya kita sedekah sedikit-sedikit, dikumpulkan menjadi kolektif, kita wakafkan bareng-bareng. Nah, jadi wakaf uang itu nanti, jadi atau wakaf masjid dengan bayar retail. Jadi wakaf itu nggak mesti utuh, masjid ini wakaf. Bisa aja ini wakafnya warga BDN, kita iuran 500-an misalnya atau 50 ribuan bareng kita manfaatkan untuk kepentingan wakaf. Bisa nggak? Bisa. Jadi orang yang wakaf itu kan nggak harus juga kaya semua. Jadi masing-masing individu kita juga bisa mewakafkan sebagian harta kita untuk kepentingan kebaikan. Jadi pintu-pintu tasarrufat harta itu bisa beragam, baik yang bersifat ekonomis maupun yang bersifat sosialnya. Yang seringkali jadi masalah itu salah pintu. Jadi pintu sosial dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis. Jadi ada orang butuh, kebetulan dia pas butuh, udahlah kesempatan ini nyari keuntungan, nggak boleh. Berarti pintu sosial digunakan untuk kepentingan ekonomi. Nah, ini yang seringkali terjadi, pintu utang piutang sebagai akad sosial digunakan sebagai instrumen ekonomi. Ya, ini Islam menetapkan proporsionalitas dari pintu itu. Nah, kalau pintu ekonomi ya jangan kita dekati dengan sosial juga. Udahlah sama temen aja ini, bagi aja dan bangkrut nanti orang yang mau jual beli gitu. Tapi bahwa kemudian pintu ekonomi bisa digeser kepada pintu sosial ya boleh saja. Misalnya pada saat kondisi tertentu dia beli karena orang yang mau beli ini kelihatan sangat butuh gitu. Ya sudahlah, diikhlaskan, ya boleh aja. Tapi sebenarnya pintu ekonomi itu ya memang tujuannya untuk kepentingan keuntungan ekonomis. Makanya kita perlu juga proporsional, sekalipun kepada saudara misalnya, kalau dia toko, sekalipun dia butuh atau sekalipun dia kaya, ya kita tetap beli saja. Beda halnya nanti urusan dikasih urusan lain.
Tapi ya jangan berharap kalau dia toko kemudian kita minta. Ya, minta itu nanti urusannya urusan sosialnya. Jadi ada proporsionalitas di situ. Nah, pintu sosial juga disiapkan beragam. Ada yang hibah, kemudian ada yang sodako, ada yang wakaf. Nah, jadi masalah juga orang wakaf dengan perspektif sodako atau sodako dengan perspektif wakaf. Kalau zakatnya pun juga beragam kan. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Karakteristiknya juga beda-beda. Zakat fitrah kepentingannya jangka pendek banget. Charity. Ibarat bansos itu ada bansos yang cash and carry langsung untuk kepentingan hari ini. Kalau perlu kepentingannya adalah langsung makan, jadi berupa bahan makanan yang sudah matang. Kalau di kondisi lagi gempa pertama kita kirim beras nggak berfungsi kan, apalagi kirim uang. Yang berfungsi nanti ya makanan matang gitu. Kemudian baru tahap berikutnya orang butuh berasnya, lebih prioritas daripada makanan matang. Tahap berikutnya nggak butuh berasnya, butuh cangkul, kan itu. Nah, ini masing-masing ada. Jangan orang berpikir pada saat kondisi kebutuhannya adalah mendesak, dia mikir kita harus berpikir jangka panjang membantu dia. Kan kalau makanan itu hanya waktu sehari 2 hari. Sementara kalau nanti kita bantu traktor misalnya, ini kan panjang bisa digunakan. Ada tempatnya sendiri-sendiri gitu. Dan ada waktunya sendiri-sendiri. Kadang orang membuai publik, oh ini nggak bisa bertahan lama. Kalau penyaluran zakat model yang seperti ini melestarikan kemiskinan, enggak. Ada jenisnya macam-macam. Zakat fitrah jangkanya adalah jangka pendek. Tujuannya apa? Tujuan agar orang pada saat hari raya Idul Fitri nggak ada yang kelaparan. Makanya bahkan di dalam kajian fikih itu harus makanan pokok, nggak bisa diganti dengan uang. Kalau toh diganti dengan uang, itu statusnya adalah nitip kepada amil untuk dibelikan barang pokok dan disalurkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Ini udah didesain seperti itu. Baru kemudian zakat mal. Zakat mal juga beragam. Kepentingannya dia disalurkan kalau di dalam aturan kita tahun berjalan. Jadi dihimpun selama 1 tahun ini, kemudian didistribusikan dan habis sudah. Jangan mikir ditimbun. Lumayan ini nanti untuk berkelanjutan panjang. Itu ada lagi pintunya. Pintu wakaf dan sejenisnya. Jadi ini memang didesain sudah seperti itu. Kayak sholat jamaah itu ada kalanya jamaah keseharian ini kan kumpul muktamarnya tingkat RT nih kan, tingkat komplek lah. Nanti sholat Jumu'ah lebih luas lagi, kemudian sholat Id lebih luas lagi. Kenapa dipersyaratkan di Al-Jami' kalau Jumatan itu? Ya tujuannya di samping untuk menjalankan ritual keagamaan, juga untuk kepentingan silaturahim yang lebih luas. Jadi jamaah awal bisa di rumah, kemudian di masjid. Setelah itu Jumu'ah harus di Al-Jami'. Kemudian setelah itu sholat Id. Setelah itu ada pertemuan muktamar internasionalnya pas haji. Jangan juga berpikir daripada crowded di sana, kita di Pondok Indah atau Pondok Gede aja gitu kan. Enggak begitu rame gitu. Atau tetap di sana tetapi sepanjang waktu. Kan ada juga orang yang ide nakal-nakal seperti itu kan. Sekalipun untuk kepentingan kemaslahatan. Udahlah, desain Allah kita yakini itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawma khaira ma fiha khaira ahliha wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawma syarri ma fiha syarri ahliha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit.